Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami dari mahasiswa STIT Al-Muslihun Trogol Blitar ingin mewawancarai owner daripada Warung Berkah Pinus. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahas Mubarak. Di sini dengan teman-teman kami yakni Mbak Tahlilin, Mbak Rika, Mas Ujai dan Mbak Agnes ya. Dan tentunya narasumber kita pada siang hari ini sungguh sangat luar biasa, yakni Bapak Bobi. Selamat siang Bapak Bobi. Pagi. Langsung saja nggih, mari kita mulai wawancara kita. Selamat pagi. Biar tetap semangat pagi. Oke, siap Bapak. Selamat pagi Bapak Bobi. Paginya agak zuhur ini tadi. Oke. Langsung saja nggih, mari kita mulai wawancara kita pada pagi hari ini dengan Bapak Bobi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak atas waktunya di pagi hari ini, karena kami juga di tengah-tengah kesibukan jenengan, kami mengganggu kesibukan jenengan nonton. Dan selanjutnya di sini kami sebelumnya ingin bertanya kepada Bapak Bobi nggih, mengenai daripada awal dan juga mengapa branding daripada warung di sini itu dinamakan Warung Berkah Pinus. Itu kira-kira warga dan juga masyarakat Blitar itu sangat-sangat penasaran gitu Bapak, mengenai kenapa kok brandingnya itu dinamai dengan Warung Berkah Pinus ngoten nggih. Kok ada berkahnya, kok ada pinusnya di ngoten. Mungkin ya, monggo Bapak. Saya cerita dulu sebelum muncul nama ya. Sebelum muncul nama itu, jadi awalnya dari obrolan santai pas nongkrong lah. Pas nongkrong itu tiba-tiba ada sahabat kawan saya, jadi kebetulan rekan kerja itu ngomong, "Kang, aku punya warung nganggur," gitu awalnya gitu. Aku punya nggon, orang ngomong warung sih. Aku punya tempat itu nganggur. Loh, neng di lingkungan Jajar, jadi sebelah timur Grand Mansion, gitu kan. Itu peristiwa itu Maret, kurang lebih Maret 2024. Jadi awalnya tempat itu lahan kosong yang kemudian disewa teman saya itu, ya kan, dibangunlah warung semi permanen. Jadi dari bambu lah, bambu kasih buat, nggak ada bangunan, temboknya minim sekali, intinya semi permanen. Nah kemudian pandemi, intinya warung itu tutup, ditinggal begitu saja sama yang nyewa. Sementara seperangkat alat warungnya itu masih nyaris sempurna, minus kompor tok, mbek gas. Semua kompor ada sih, kompor ada, semua ada. Mari dia ngomong itu ada tempat nganggur, intinya daripada nganggur, ayo dimanfaatkan, gitu kan maunya. Ayo dicek, tak cek ternyata, oh betul warung yang wis perfect lah ketika on untuk warung. Nah saat itu tak gaya apa gitu kan, gaya apa ya, tentunya karena konsepnya warung ya kudu tinggi warung kan gitu kan. Yang terbesit pertama itu wah kayak warung kopi lah, minimal tempat kita nongkrong, tempat kita diskusi gitu kan awalnya. Cuman karena tempatnya itu lumayan agak minggir kan dari pusat kegiatan, bukan kalau dari jalan raya ini justru akses cepat, akses rame gitu kan. Gila, mek warung kopi tok, Bu, bisa nggak ini menjadi magnet gitu kan. Terus saya ingat waktu itu saya pernah bondelok teng TV apa YouTube aku lali, tahu Yusuf Hamka ya. Jadi ide atau referensi yang menjadi ide dasar bikin warung dengan konsep semacam ini itu Yusuf Hamka, yang waktu itu di tahun 2000-an
di sebelah Juragan Tol loh. Dia bikin warung yang sama seperti ini tapi tenda, konsepnya cuma tenda di Jakarta. Rp3.000 juga gitu, di tahun 2000-an. Nah, dari situ terbesit, wah, bikin warung sedekah gitu. Bikin warung sedekah ya, tentunya saya pede karena saya punya banyak kawan, banyak sahabat, banyak teman gitu, yang pasti bisa ikut mensupport ketika bikin warung sedekah. Coba cari info-info di Blitar ada nggak sih warung sedekah? Ternyata ada di Jalan Anjasmara. Di kota ini. Gratis, gratis. Dan ya jalan di situ jalan. Wah, ini yang gratis jalan. Cuman saya berpikir kemudian gila digawe gratis. Mungkin uang sing, mohon maaf, ekonominya rata-rata ke atas akan enggan untuk mampir. Gratis kok, gitu kan, gratis. Belum lagi mikir mana yang udah digratisi, ya lek terus enek donatur. Jadi konsepnya memang warung ini warung sedekah. Ketika tadi ditanya Mas Ahas terkait kenapa namanya berkah, ya ben oleh berkah. Dengan kami dan saya dan teman-teman dan sahabat-sahabat menjadi maklar sedekah kan, biar mendapat keberkahannya. Muncullah ide itu, akhirnya saya diskusi, ya kebetulan saya juga sekaligus pengurus harian Ikatan Alumni PMII. Saya diskusi dengan ketua, oke, menarik, ya sudah, kita bikin kelompok kecil, tim kecil untuk fokus bahas itu. Akhirnya jadi. Nah, yang di Jajar itu di Timur Grand Mansion. Kenapa Pinus? Ya karena PMII. Nama Pinus itu diambil dari base camp kami di Sekardangan. Mungkin ada yang tahu kan, Pendopo Islam Nusantara. Kita punya base camp di situ, kita punya bangunan pendopo, kita namakan Pendopo Islam Nusantara, kita singkat Pinus. Nah, agar kemudian tidak begitu mencolok bahwa ide gagasan dan pengelolaannya adalah punyanya PMII, kita ambil nama Pinusnya itu. Warung Berkah Pinus. Jadi berkah ya karena mau kita maklar sedekah ben oleh berkah kan gitu. Di situ kita putuskan untuk bikin warung. Nah, waktu itu wah, saya untuk memulai gimana Rek, donaturnya sopo? Ya sudah, kita yang diskusi awal itu yang menjadi donatur untuk memulai. Waktu itu pertama modal awal kita kurang lebih 4 juta kalau nggak salah. 4 juta untuk memulai itu. 4 juta itu sudah semuanya, Pak? Karena kan sudah lengkap tuh. Peralatan sudah lengkap, berarti seingat saya 4 juta. Gitu. Dan 4 juta itu habis di 2 minggu pertama. Jadi konsep yang awal itu kan itu sama, mirip-mirip seperti ini. Ada perbedaan dikit lah, nanti tak jelaskan. Jadi konsepnya prasmanan, ambil bebas, ya, seporsi 3.000, kecuali minuman ya. Minuman ini harganya ya sudah yang tertera ya, relatif harga umum, harga pasaran, nggak ada sedekah-sedekahnya lah di sini kan. Waktu itu konsepnya seperti itu. Nah, sementara seperti yang tadi sebelum kita on air tadi saya jelaskan bahwa kurang lebih yang kita sedekahkan proporsi itu kurang lebih kalau dinominalkan Rp5.000. Nah, 4 juta waktu itu di warung yang awal yang di Jajar itu sehari waktu itu kita targetkan 200 porsi, tapi pada kenyataannya di kisaran 130-150 porsi gitu kan. Ya dikalkulasi saja, kalau misalnya 100 saja yang kita sedekahkan 5.000, berarti kan 500 kan kurang lebih. Nah, kenapa bisa bertahan 2 minggu waktu itu di awal?
karena yang ini kan juga dapat margin kan, Iya, iya. subsidinya dari sini. Nah, ini bertahan 2 minggu pertama kepala dapur. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui, kepala dapur ini ahli gizi. Nah, jadi yang kita jadikan kepala dapur itu ahli gizi, sarjana gizi, betul-betul sarjana gizi yang memantau makanan ini benar-benar higienis, benar-benar layak dan enak tentunya. Itu berjalan 2 minggu pertama, kita cari donasi sambil kemudian bersosialisasi dengan segala cara, mau medsos, mau gepok tular, bahwa ini warung sedekah. Kita berbagi dan memberi kesempatan siapapun untuk ikut nimbrung, untuk ikut berbagi, kayak gitu. Nah, kemudian berjalan kurang lebih 1 tahun, ini semakin banyak nih pelanggan, dari 100, 130 sampai 200 sekian. Akhirnya kewalahan di parkir. Waktu itu parkirnya itu mobil luru wis full gitu. Dan wis nggak kondusif, terlalu bising. Yang awal sebenarnya kita maunya kita jadikan tempat diskusi, karena bising ora iso kita ngomong dengan nada volume kayak gini, ora iso krungu, nggak gayeng. Kita putuskan untuk cari tempat. Akhirnya di sini ini per Mei juga kayaknya kemarin pindah ke sini Mei. Berarti yang awal itu 2024 ya Pak berdirinya. Itu di mana Pak? Jajar. Jadi Dekatnya lingkungan Mansion. Jajar, Etani Grand Mansion. Melok ngendi? Melok Kanigoro sih kayak ekonomi. Oke. Iya. Terus Gitu. kira-kira tantangan awal untuk buka itu di sana itu seperti apa Pak? Tantangan Ya awal. tantangannya itu tadi budget Budget ya. budget karena Perdagangan itu ya. karena kita bukan profit oriented gitu kan. Oke. Kita insya Allah ya surga oriented gitu kan. Jadi budget yang mana masih minim yang tahu maksud dan tujuan gitu kan. Ya dalam tanda kutip ya sempat kita ngemis-ngemis sana sini kan, tidak selalu kantong kita tersedia untuk itu. Yo, kita pun melakukan itu, bahkan sampai hari ini kita melakukan itu walaupun berat juga ya. Iya. Yo rapatnya ikhlas ini, tapi itu harus diniatkan untuk bersedekah. Yo akhirnya ikhlas ya, berjalan dengan sendirinya. Nah, wis lali lagi mengindah ikhlas gitu kan. Di mengawali nggak ikhlas itu wis lali. Jadi seperti itu. Nah ada yang menarik itu si owner yang teman saya tadi itu yang punya itu. Maunya kan nawarin untuk kemudian ya wis dikontrak nih, kita bayar kontrak. Nah setelah kemudian wis fix ide jadi, aku ketemu lagi namanya Mas Sultan, rumahnya nggak perang, tonggo kampusmu ya itu Liman Telogo. Wis Ton, oke, tak pakai itu kontrak biro. Aku nanya gitu, Biro loh Pak, pantes sih, gitu kan. Nah, begitu dia nanya gitu, kita cerita nih, tak geopo we kudune teko, gitu kan. Tak cerita nih lah, diperuntukkan untuk warung yang semacam ini. Begitu sudah saya ceritakan seperti itu, wah Pak, lek ngono caranya aku yo melok no, wis free, gitu waktu itu, wis free. Gak iso, harus tetap enek tengere. Wong niatmu ngomongi aku tentang warung nganggur agar dimanfaatkan untuk dikontrakkan, ini harus tetap berjalan. Ya wis, akhirnya waktu itu per bulan 300.000, per hari 10.000. Itu jalan terus, karena itu tadi kendala tempat yang kurang kondusif ya. Kita cari-cari hunting-hunting tempat, sempat ada beberapa opsi, nah, akhirnya ketemulah di sini. Ini bekas cucian ini, bekas cucian nganggur sejak pandemi. Nah, itu makanya kan ada triplek itu nutupi hidrolis itu. Ini hidrolisnya soalnya itu nutupi hidrolis itu. Jadi lah ngomong tantangan ya
di donatur. Di luar itu nggak enak, warung pokoknya enak bahan kan adang, ini itu masak. Berarti dari teman-teman Ika sendiri itu banyak yang menyokong ya Pak? Ya sebagian besar dari teman-teman Ika, dan alhamdulillah sekarang itu justru teman-teman Ika ala kadar ya. Semua yang tahu konsepnya, nah itu di depan ada rak itu, ada keranjang itu. Nanti sore kita kan buka jam 8 nih, jam 8 sampai jam 3. Itu sore itu tiba-tiba wis enak wong parkir naruh barang. Ngisi Ngisi. Kayak ini poning jopo ini rata-rata barang orang yang naruh. Itu jadi sudah tidak begitu belanja. Kir, ya. Orang patek belanja saiki wis. Enggak patek belanja. Jadi hampir setiap hari ada. Hampir setiap hari ada. Terus pembeli-pembeli itu ya yang ekonominya rata-rata ke atas itu wis mesti jarang mau dikasih kembalian. Gitu, karena tahu maksud dan tujuannya. Jadi itu. Jadi wis nyaris tidak ada kendala. Hari ini kendalanya karena kita cuma ada tim koki itu satu sama asisten koki. Koyok ini memang asisten koki ini sakit lah. Kendalanya di tenaga. Terus teman-teman waiters yang melayani, yang nyepak nih itu tidak kami gaji karena nggak kuat gaji. Jadi kita relawan, itu betul-betul relawan sing dari seluruh wilayah Kabupaten Blitar datang, pokok nggak celemek siap dari relawan. Teman-teman pun monggo, Rene jadi relawan, siap full seharian jadi relawan, free makan minum lah, Masuk Pak. bebas. Sini mau langsung neng dapur minta celemek apa ada rewang. Apa mana cak pondok ya toh, pas rasa masak. Enggak usah masak. Enggak ada masam pring. Ini gak celemek beres. Itu koyo ngene iki mau jam 9 teman-teman repot menyampaikan lah yang waitersnya yang ada cuma satu gitu. Akhirnya kontak agar ada yang bala bantuan nih. Seperti itu. Jadi itu. Nah, tetap ya walaupun kendala tadi sampai detik ini sudah teratasi ya, donatur sudah lumayan banyak, cuman kami juga mengantisipasi ya walaupun kita tidak berharap kok tidak kersane ngalah moro-moro macet wis ora nek donatur. Makanya kita bikin ini, yang ini warung kopi Ceto, kemudian ini warung kopi Ceto ini miliknya sahabat-sahabat PAC IKPMI Kandigoro. Ini angkringan miliknya PAC IKPMI Doko. Terus yang lela itu yang jus itu Sutojayan. Yang selatannya Cilot itu Kesamben. Terus yang kono Garum, jajan deso itu Garum. Nah, ini yang lapak-lapak ini wis nggak berbau-bau sedekah. Ini murni bisnis. Nah, sebagian profitnya, untungnya itu untuk menopang perjalanan warung. Gitu ceritanya. Itu. Kalau seperti itu. tantangan dari pelanggan itu, misal kan saya pernah dengar juga di sini dulu itu ada beberapa pelanggan yang habis makan tuh nggak bayar itu langsung pulang. Sebelum bayarnya di awal. Nggak banyak ya. Yang seperti itu nggak banyak dan itu sama sekali tidak kita jadikan tantangan, ya kan? Karena maksud dan tujuan awal untuk sedekah lah enek wong dahar wong maem terus kemudian memang nggak iso bayar terus nggak bayar yo wis toh tujuannya tercapai 100% kan itu. Nah cuman terkait hal itu kembali di awal waktu di sana sampai beberapa 1-2 bulan di sini konsepnya sama, prasmanan los pokoknya mangan jubu sak porsi mbok mok tumbok undung bayarmu 3.000 ya kan. Tapi kemudian perjalanan 2 bulan semakin ramai. Hari pertama buka itu
langsung 299 porsi di sini. Hari pertama Hari itu. pertama buka gitu. Sampai hari ini rata-rata 400 porsi. Nah, 1 bulan atau 2 bulan pertama dengan konsep yang sama, prasmanan los gitu kan, rata-rata jam sakmene iki nasi masih, sayur masih, lauk habis gitu. Karena ada beberapa yo wis tunggale ngono kuwi mau aji mumpung mungkin ya, atau apa, atau memang seneng mbek lawe, nasi itu witik lawe telu papat gitu. Akhirnya kasihan teman-teman dapur kan, ketika ada pelanggan lagi datang lawin teh. Nah iki akhirnya kan berpacu untuk menyediakan iki sakonone akhirnya, karena porsi yang sebenarnya sudah dihitung pas. Misalnya hari ini rata-rata kita ngitungnya 4 porsi, berarti kalau misalnya lauknya lele ya kurang lebih 30 kilo untuk yang sekitar 400-an ekor, 400 sampai 500 ekor gitu kan. Ben match, akhirnya kita putuskan, waktu itu kita evaluasi, kita putuskan oke, sekarang untuk sayur nasi los, tapi untuk lauk ketika dia ngambil 2 ya kan, kalau ngambil 1 300.000 tetap, kok ngambil 2 lauk itu kita nominalkan 2.000 gitu. Nah akhirnya dengan begitu wis lumayan iso memanage gitu. Jadi ada perubahan skema yang di sana dan di sini itu setelah terjadi kendala itu tadi gitu. Lawin teh nasi sayur sewake. Ya akhirnya kan kasihan yang datang belakangan itu toleh mboten enten lawe punan. Berarti dulu itu lawu ngambil sendiri ya? Ambil sendiri. Lu sekarang pun kan ambil sendiri. Ya maksudnya sepuasnya. Dulu bayar belakangan, ya kan, setelah makan. Nah sekarang kan setelah ambil langsung ke kasir kan. Itu ya semoga tidak mengurangi maksud dan tujuan kami bersedekah, tapi untuk ini mau kontrol ben nggak teman-teman capeknya juga teman-teman yang di dapur itu. Jadi yes, nggak ada ini ya, sekali lagi bukan profit oriented, jadi nggak bisa kita kemudian ngitung untungnya berapa, itu nggak bisa, walaupun hari ini di atas kertas saldo kami plus. Terus Per hari ini saldonya 30 juta. untuk bagaimana perkembangan Marogi ini dari awal hingga sekarang, dan apakah ada perubahan dari warung ini? Kalau perubahan yang jelas di konsep tadi ya, di konsep model mengambil, model membayar, itu perubahan itu. Terus ini tadi tempat, space-nya yang di sini lebih luas, gitu. Lebih luas, parkir lebih enak, mobil bisa di selatan jalan itu memang disediakan oleh warga dengan bayar parkirnya seikhlasnya di situ untuk warga, gitu, karena memang lahannya warga. Kalau motor bisa langsung masuk sini, dan di sini misalnya teman-teman adik-adik mahasiswa mau berkegiatan bisa, misalnya mau diskusi, ada forum apa, bisa di situ, bisa bebas Ngomong dulu ya. iyalah yang ngomong, karena kan perlu nggak misalnya visual ini audio misalnya perlu apa enggak, itu bisa nggak masalah, target kami memang ya ini menjadi ide awal yang muncul tadi loh, ini menjadi ruang diskusi siapapun tanpa ada batasan. Bentar ya. Ini kan waktu Bapak bilang tadi gini, meskipun warung ini berorientasi pada warung yang sedekah ya, sedekah, tapi Bapak tadi berbicara bahwa warung ini saat ini profit, memiliki saldo plus, saldo plus. Terus itu kira-kira laba per bulannya itu dari stand-stand yang ada di sini itu berapa? Aku kalau rincian masing-masingnya aku nggak ngerti ya, karena wis enek sing urusan keuangan, aku wis gak roh rincine. Tapi yang jelas saldo global yang ada di warung itu setauku per hari ini 30 sekian gitu. Itu
ya campur, enek sing teko kene, enek sing keuntungan dari jualan minuman, ada yang dari donasi, itu memang jadi satu gitu. Dan kita alokasikan ya memang untuk kebutuhan di sini gitu. Kebutuhan di sini. Jadi enggak roh aku rinciane Per bulannya itu belum tahu. teko lelai. Oh. Baiklah. Surga oriental. Iya iya iya. Enggak roh. Surga oriental. Tapi sejauh ini alhamdulillah nggak ada yang maksudnya nggak ada kerugian gitu Pak ya. Sampai mencapai kerugian gitu. Ya kalau rugi, jadi terakhir ya, saya masih ingat terakhir itu November akhir 2024 si kepala dapur ngomong, Pak, saldo tinggal 126.000. Habis itu sampai detik ini nggak pernah sambat. Gitu. Habis itu ya bantuan teman-teman, terutama sing aktif pegiat medsos itu. Miralne wangi sing rene gitu. Ini kan dari Medsos. iya, dari Iya. TikTok. Jadi orang datang awalnya penasaran kok murah, akhirnya tahu oh sedekah, oh juga menerima sedekah. Dari situ terus setiap hari enek sing ngirim-ngirimi bahan. Pak, ini kan setiap hari pengunjungnya banyak. Terus motor-motor juga banyak. Kenapa tidak dibuat ada tukang parkirnya gitu? Kan biasa, bisa menambah bulanannya gitu. Mungkin karena urung butuh Oh, dan si aman gitu lah, dan si aman. Nanti khawatirnya kalau apa-apa di tarif di parkir kan malah menjadi nggak gayeng, nggak menarik lagi kan gitu kan, gitu ya, biar dialektikanya berjalan gitu aja lah gitu. Cuman yang kami warning itu memang parkir mobil kami larang keras untuk di sini karena kan akhirnya full kok parkir, biar ke ini kalau di sana itu lahannya siapa, Pak? warga hanya warga, dan warga sendiri yang memang menawarkan. Oh, Alhamdulillah, karena tadinya full di sini, sempat macet juga. Karena kalau jamnya ini biasanya makan. mobil-mobil box gitu banyak. Itu. Jadi lek mau tekoki untunge piro ora roh. Enggak roh. yang penting ada untungnya gitu. Ya gue mau. Mau. Ya lah sakjane teko saldo sing tak sebut tadi, hari ini saldo 30 sekian. Ya kuwi kan untungnya sakjane lek dinominalkan loh. Untungnya ya kuwi gitu kan. Kok iki kok tambah sampai taruhlah 1 juta loh. Yang pasti kita akan bikin lagi yang seperti ini. Enggak tahu nanti di mana. Kita akan bikin lagi. Kan di sini kan adanya karyawan relawan kan, Pak. Ya, Bagaimana sih caranya membangun kerjasama yang baik sama mereka gitu? Ya bermula komunikasinya ini salah satunya. Kayak gimana Mas Jai langsung oke, siap. Iya kan? Iya, jelas. Karena kita ada mengklasifikasikan. Ya, silakan. Kita monggo berbagi, monggo bantu kami. Silakan bersedekah di sini. Yang pertama, sedekah uang. Ya. Memang berlebih gitu. Kalau enggak, kami sangat berharap misalnya teman-teman datang ke sini wis bensin PP misalnya wis oke ya. Wis jelas budal ini sampai mulihnya wis aman bensin. Mbek nggo duit 5.000. Sak porsi kan 3.000. Nah, minumnya air putih. Wis sak minumnya kan, ini kan 4 sehat nyaris sempurna karena minumnya bukan susu. Minumnya air putih kan. Nah, 5.000 mau dengan minum air putih, makan sak porsi 3.000 kan. Bayar 5.000, 2.000 ini ora usah kok jaluk. Harapan kami kurang lebih seperti itu. Tinggi iki mau ketahanan ini mau bensin tetap bertahan. Nah, enggak. Oke, enggak apa-apa. Budal ini sekali lagi bensin PP aman. Mek duit-duit 3.000 tok, enggak apa-apa. Ya wis. Tapi arep budale lek enek sayur, enek opo gambas, opo cangkingan. Nah, ada. Lah lek ora enek blas, budal rene rewang sik. Rewang wis. Wah. Kayak hari ini sangat kurang. Tim ini sangat kurang.
kewalahan antri-antri bayaran. Bayari apa ngurusi wong bayaran. Gitu. Jadi berapapun tenaga yang datang dipastikan aman gitu untuk urusan perutnya. Dan mesti bangga guna manfaatnya pasti ada gitu. Nah, indikator kurangnya tim belum kan? Gelas urung keringkes nang ngono kan. Timnya kurang. Itu. Be. Nya pokok tahan-tahanan. Koordinasi. Saya isyarat. Terus itu Pak, minta apa pesan dan motivasi buat generasi muda. Untuk teman-teman mahasiswa Iya. ini dan juga mungkin dari teman-teman yang baru merintis usahanya dan seterusnya. Motivasi untuk teman-teman. Ya kalau di ini ya kaitkan dengan maksud dan tujuan ini, berikanlah manfaat kepada lingkungan, itu aja. Karena keberadaan warung ini saya yakin sangat memberi manfaat banyak, gitu. Itu aja. Berikan manfaat semampunya, jangan dipaksa. Gitu. Orang kudu ikhlas. Pokok tandang. Ora penting. Ikhlas ora penting, pokok tandang. Ya wis jangan kanca-kancamu. Rene nggih celemek. Ngono. Karo ora ikhlas sama bangku tandang. Aman gitu. Dan ya kita sama-sama muslim lah. Kita yakin ketika kita memberi manfaat apalagi dengan bersedekah, pangeran nilai balik nih ora kentekan dalan gitu. Ya alhamdulillah hampir semua yang inten aktif untuk nguripi warung kene iki uripe penak-penake bocah-bocah baru-baru ini ya misalnya sing aktif neng kene yang tiba-tiba ya alhamdulillah diangkat P3K enek cah itu ya sing ngono-ngono lek balik nih ijole iki mong pangeran lek balik nih sak sire dhewe dalane ora kurang tak wonten ikat mang lho Kak. Nah ini dari Ulingi Waites relawan dari Ulingi, dia bekerja di KPU kota. KPU Kota. Nah, jadi Waites di sini itu rata-rata ya wong sing ora nganggur sakjane. Ya, tapi menyempatkan. Ketua Bawaslu pernah jadi Waites ini kabupaten. Kan ketua Bawaslu jadi Waites. Jadi Waites. Gitu. Komisaris Bank Jatim, Nggih. Prof. Masud, Nggih. Waites Pernah. di sini juga, Pak. anggota Komisi 6 DPR RI, Mbak Anggi, Nggih. 3-4 jam. Waites Jadi di Waites di sini. sini. Itu. Ya terlepas kemudian wis duwe tim video kemudian mau dipakai apa wis los silahkan. Gengmu sing apa sekolah filsafat apa sik duwe pasukan pang ora apa-apa mau cak rene. Ora apa-apa, tapi macake rada resik titik lah. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya adalah closing statement dari jenengan. Closing itu tadi lah, berikan manfaat. Tetap Itu aja. berikan manfaat. Berikan manfaat ke lingkungan sekitar. Nggak perlu ikhlas, pokok tandang. Nggak perlu ikhlas, pokoknya Tandang. Gitu, Saya Bapak. nyentuh ikhlas ya, budal-budal. Orang budal-budal. Oke, Wuih, leres. itu aja. Oke Bapak, mungkin itu dari kami mahasiswa STIT Al-Muslihun semester 5 dari PAIB. Di sini kami dalam rangka juga pemenuhan tugas kewirausahaan kelompok 3 nggih. Kelompok 3 dari saya Ahas, dari Mbak Tahlilin, Mbak Rika, Mas Ujai dan juga Mbak Agnes. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya Bapak nggih atas waktunya,
atas kesempatannya yang sangat luar biasa dan juga diskusi yang sangat menarik saya kira pada siang hari ini. Tetap tak tunggu untuk ikut jadi waiters. langsung pakai. Saiki oleh langsung. Oke, siap Bapak, terima kasih. Dan untuk para viewer, nggih, jangan lupa untuk mampir di Warung Berkah Kinus, tepatnya di Desa Telogo, Kecamatan Kanigoro, warung paling murah se-Blitar Raya. Jangan lupa mampir. Terima kasih.